Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Waqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukru lillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini, mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah anna sesungguhnya mahabbata Rasulillah, cinta kepada Rasulullah atau kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, wasairi anbiya'ihi, begitu juga kecintaan kepada semua nabi-nabi Allah, wa malaikatihi, kecintaan kepada malaikat-malaikat Allah, wa ibadihi sholihin, dan kecintaan kepada hamba-hamba Allah yang soleh, wa ma yu'inu ala ta'atihi, dan siapa saja yang menolong untuk taat kepada Allah, kullu dzalika min mahabbatihi, itu semuanya termasuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus cinta kepada semuanya, kepada semua nabi-nabi, kepada malaikat, kepada hamba Allah yang soleh, kepada siapa saja yang menolong kita supaya kita taat. Itu kalau kita demen sama mereka, maka dianggap kita demen kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu ajaran Islam, ya, mencintai orang-orang yang soleh. Ya. Sekarang orang soleh malah dimusuhi. Iya. Iya, orang soleh itu orang yang tahu bahwa itu di dunia sebentar, kewajiban kita ibadah. Maka mereka mengajak manusia supaya beribadah, supaya taat, jangan berbuat munkarat, jangan zalim, jangan menyakiti manusia. Bagus nggak tuh kita? Yang begitu yang dimusuhi. Kalau perlu tangkap dia semuanya. Ya. Tapi kalau kita nggak benar, nggak bakal masuk penjara. Ente mabuk, ente main perempuan, nggak bakal ditangkap. Ya. Tapi kalau ente mengajak yang baik, mengajak menjaga negeri ini supaya jangan diambil oleh orang-orang sipil, dimusuhin gitu, diancam. Padahal ini negeri kita, kita cinta sama negeri kita, kita ingin negeri kita baik. Kita ingin masyarakatnya makmur. Kita ingin ngajak kebaikan. Kita tidak mengajak ayo berbuat munkarat, ayo rusak negeri kita. Enggak. Tapi begitulah di mana-mana itu orang soleh dimusuhi. Kayak paku. Paku itu yang diketok itu yang bengkok apa yang lempeng? Bengkok. Yang bengkok. Paku. Yang bengkok buat apa? Yang lempeng, yang bengkok dicabut, dibuang. Yang lempeng dipaku. Begitu juga orang yang lurus, yang istiqomah, itu yang dimusuhi. Di mana-mana, di kantor, umpamanya satu grup berempat, yang satu jujur, yang tiga kagak, dimusuhi yang jujur. Ya kan? Itu katanya nggak bisa kerjasama. Nah, jadi kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus mencintai orang-orang yang
soleh, dan orang-orang yang menolong kita supaya kita bisa taat kepada Allah. Harus dicintai. Ya. Jadi dikatakan di sini kullu dzalika min mahabbati. Semuanya itu berarti kita tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salamu, Rasulullah SAW mengatakan, ahibbu Allah, cintailah Allah, lima yudhukum bihi min ni'amihi, karena engkau telah diberikan nikmat-nikmatnya. Dari kata ghoda kan makanan, ya. Berarti kita setelah diberikan makanan berupa nikmat-nikmat Allah. Jadi kita cinta kepada Allah karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Wa ahibbuni, dan cintailah aku, bihubbillah, dengan cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah ahlul bait. Ini ahlul bait itu maksudnya keturunan Rasulullah SAW. Bihubbi, sebagai tanda bukti cinta kepada aku. Ya. Jadi keturunan dari Hasan Husain, ya. Ya, pokoknya dari Fatimah dah, ya. Karena Nabi nggak punya anak laki, ada anak laki tapi semuanya meninggal. Jadi tinggal perempuan doang. Itu ada hikmahnya, ya. Nah, dari keturunan Fatimah. Jadi supaya kita mencintainya dan tidak boleh ngaku-ngaku Habib. Ya. Kita ngaku orang Betawi aja lah, nggak ngaku Habib sih. Mau ngapain? Ya. Tampang gak ngaku-ngaku Habib. Ya. Nah, saya malah protes kebalik gitu. Ya, asli Betawi. Ya. Bapak saya orang sini. Ya. Enak gak? Enak. Ya. Kawin dengan kita aja, nggak usah barang-barang mahal. Mahalnya mahal, mempaninya juga mahal. Oh, nasi kumbuli mulu makan. Nah, kita kasih nasi uduk, nasi goreng, segitu banyaknya orang Arab, sama juga rasanya. Ya. Orang kita enak, dikasih nasi ulam dimakan nggak? Orang Arab nasi kumbuli mulu tiap hari kambing, bangkrut kita. Amplop habis, amplop buat kambing mulu. Orang kita aja lah, ya, nggak usah macam-macam, ya. Tapi cinta kita kepada keturunan Rasulullah SAW, itu berarti kita cinta kepada Rasulullah. Wa hadisu kursiyin anillahi, hadis kursi dari Allah. Hadis kursi itu isinya dari Allah, yang menyusun kata-katanya Rasulullah SAW. Jadi isinya dari Allah, maknanya, tapi yang merangkai kata-katanya Rasulullah. Itu hadis kursi. Kalau hadis Nabi, semua maknanya, isinya, yang menyusun redaksinya Rasulullah. Kalau Al-Quran murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis kursi artinya, maknanya dari Allah, cuma yang menyusun merangkai kata-katanya Rasulullah SAW. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat mahabbati, artinya dia akan mendapatkan kecintaanku. Maksudnya Rasulullah akan mencintai siapa? Lil mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai untuk mencintai aku, gitu, ya. Mutahabbin saling mencintai untuk mencintai Rasulullah SAW. Ya. Wa mutajalisina fiyya, mutajalisin dari kata julus, yaitu orang yang duduk di satu majlis semata-mata cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi kita ngaji niatnya karena Allah.
ya, bukan supaya dikatakan orang alim, ya enggak ada. Ya kita ngaji aja, karena kata Allah apa Robi sini, memang tambahin ilmu, ya bukan supaya dikatakan orang alim, supaya dikatakan dia orang pintar, supaya bisa mendebat orang, supaya bisa mengalahkan, gitu. Ya belajar aja lah, lillahi ta'ala, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah memerintahkan kita supaya belajar. Tolakul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Kata Nabi menuntut ilmu faridoh. Faridoh itu fardu bagi tiap orang muslim. Jadi kita ngaji aja. Ya. Jangan ada niat yang berkaitan dengan dunia, ya, supaya dihormati pada alim, ya. Atau guru majlis taklimnya supaya yang hadir banyak, ya. Yang penting yang hadir itu mendapat manfaat, gitu aja. Banyak, tapi pada tidur semuanya. Iya. Ya. Apalagi subuh, udah balik lah, malam semuanya. Tanya apa tadi? Ngantuk banget. Banyak boleh kagum. Enggak. Kita bukan masalah banyak. Bahkan zaman dahulu itu kalau dia mengajar, sebelum dia mengajar supaya masuk semua di majlis, habis masuk semua tutup pintu supaya orang lain nggak boleh masuk lagi. Ada lagi ketika dia mengajar, orang makin datang. Ketika ada perasaan ditutup, langsung ditutup. Nggak mau ngajar lagi, takut riak, takut sombong, gitu ya. Kalau sekarang memang sengaja supaya banyak. Nah, dengan banyak yang datang berarti sukses lah. Padahal bukan di situ kesuksesan, ya. Kesuksesan itu ketika jamaah kita berubah menjadi lebih bagus lagi. Nah itu banyak berubah tapi nggak berubah, ya. Jadi jangan merasa kita ya majlis taklim saya yang datang cuma itu, ya nggak apa-apa. Di masjid Solo banyak, ya, biarin aja, gitu, ya. Yang penting ada kualitasnya. Jadi mutajanisi rafiyah, mereka duduk semata-mata untuk menunjukkan cinta kepada aku, pada Rasulullah SAW. Wal mutazawirina fiyah, dan orang yang saling ziarah semata-mata karena aku. Karena Rasulullah memerintahkan kita saling ziarah, saling kunjung mengunjung. Kita menziarahi saudara kita bukan apa-apa, hanya semata-mata mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ya. Jadi bukan karena ada unsur dunia, ya. Di rumahnya sono lagi senang musim rambutan, pas udah matang aku datang semua silaturahimnya karena pengen metik rambutan, bukan karena datang semata-mata untuk menjalin silaturahim, ya. Mutazawirin saling bersiarah, ya. Tapi niatnya semata-mata mengikuti perintah Rasulullah SAW. Wal mutabaririna fiyah, mutabarir yaitu saling mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, namanya badala, ya, badlul ma'ruf, ya, yaitu mengeluarkan yang baik. Mutabaririn yaitu saling tolong menolong, saling memberi, ya, saling membantu. Fiyah semata-mata karena aku, ya. Wadapat mahabbah, mereka itu akan mendapat kecintaanku. Walil mahabbati as-sadiqati, mahabbah yang benar, alamatun, ada tandanya, ya. Tanda cinta kita yang benar itu ada, ya. Bagaimana bisa kita ketahui bahwa dia cinta kepada Rasulullah? Ada tandanya. Ajalluha wa a'laha, ajalluha yang paling besar, janil, dari kata janil, Allahu janilun, ya, azza wa jalla, ya, ajalluha yang paling agung, wa a'laha yang paling tinggi,
tanda cinta kita kepada Rasulullah, yaitu kamalu al-mutaba'ati li Rasulillah SAW. Sempurnanya mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti apa ya? Fi aqwalihi, di dalam ucapan-ucapan Rasulullah kita ikutin. Wa af'alihi, di dalam perbuatan-perbuatan Rasulullah kita ikutin. Wa akhlaqihi, dan akhlak Rasulullah kita ikutin. Kalau kita ikutin ucapannya, perbuatannya, akhlaknya, maka itu kecintaan kita yang paling tinggi kepada Rasulullah SAW. Ya, kayak orang kalau demen sama orang, diikutin kan? Diikutin. Apa kakeknya juga diikutin. Ya, kalau kita nggak demen gitu. Ya. Tapi kalau kita nggak demen, enggak. Nah, jadi kalau kita mengatakan aku cinta kepada Rasulullah, maka tandanya yaitu kamu mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti ucapannya. Ya, kalau kata Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Oh, kita ikuti supaya menuntut ilmu. Begitu juga perbuatannya, ya, perbuatan Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW, sholatnya, ya, sedekahnya, kecintaannya kepada umat, ya. Nah, jadi kita ikuti. Wa akhlak Rasulullah SAW, supaya kita ikuti, ya. Sekarang kita udah masuk bulan Rabiul Awal, ya. Kamis besok 12 Rabiul Awal. Tapi karena suasana lagi begini, jadi sepi aja lah. Ya. Ada sih yang bikin maulid, cuman nggak seperti dulu. Ya. Karena apa? Karena dilarang mengumpulkan orang banyak. Ya, masih suasana seperti ini. Tapi kalau kampanye nggak apa-apa. Ya. Ya, kalau maulid nggak usah, ya. Jumatan nggak usah. Ya. Ya. Jadi buat dia doang, ya. Buat kita jangan. Ya. Jika ada apa-apa, biarin dah. Tapi kalau mati juga memang selamanya hidup, ya. Tapi jangan sampai mati, kan? Sumpahin biar awet sampai nenek, sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek, sampai pikun. Ya, jangan mati-mati dan dirasain penderitaan dia. Kalau mati enak, ya, nggak menderita lagi. Ya. Ya, doain supaya umurnya sampai 100 tahun, sampai alisnya tutup mata. Jadi tujuannya maulid itu untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sekaligus juga untuk mengikuti ucapannya, perbuatannya. Makanya acara maulid itu harusnya menceramah, menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW, supaya umat ngikutin. Ya. Tapi sekarang kebanyakan hanya yang lucu-lucu doang. Ya. Maulid ngomong Isra Mi'raj, ngomong sholat, nggak ada akhlak Rasulullah yang dibahas. Ya, ya kan? Apaan aja lah. Temanya ada gede banget tuh. Ya nggak ikutin temanya. Karena modalnya segitu doang di mana-mana itu. Mukul beduk aja tuh. Tok. Di mana aja. Ya, ratiban begitu juga, Isra Mi'raj begitu juga, maulid begitu juga, perkawinan begitu juga. Ya, nah jadi untuk kita mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah, nah yang tahu, yang banyak baca buku kan guru kan, nah guru sampaikan atau supaya diikuti. Tapi tidak semua perbuatan Rasulullah harus kita ikutin. Bahkan tidak boleh mengikuti Rasulullah. Umpamanya kawin 9, nggak boleh. Ya, buat Rasulullah boleh, kita nggak boleh ikutin. Bahkan kita ikutin haram. Ya, jadi ada perbuatan yang khusus buat Rasulullah SAW, bukan buat umatnya. Tapi umumnya semuanya kita mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah puasa misol, ya.
Bisa itu maksudnya puasa terus menerus. Nah kita umatnya supaya jangan ngikutin gitu. Rasulullah sholat sampai bengkak, sholat tahajud, kita nggak usah ikutin. Karena kalau bengkak, kesemuanya nggak sholat lagi. Marah-marah mulu berarti. Ya. Jadi itu ada kekhususan Rasulullah SAW. Ya. Banyak. Nah, tapi secara umum akhlak Rasulullah yang bisa kita ikutin. Ya. Makannya, minumnya, ya, ibadahnya, pergaulannya, kesabarannya, ya, di rumah bagaimana, sama istri, anak-anak, di jalanan, sama anak kecil bagaimana, supaya kita ketahui. Untuk apa? Untuk kita ikuti. Karena Rasulullah makhluk yang paling mulia. Biasanya kalau contoh itu kan yang paling sempurna. Kita mau beli apa aja ada contohnya kan? Contohnya yang paling bagus lah. Ada nggak yang ngasih contoh yang paling jelek? Ada nggak? Nggak ada yang paling bagus itu. Pas kita beli, jelek. Contoh doang. Kita tadi kok jelek begini, barang lebih kosong, itu penipuan, gitu, ya. Nah, karena Rasulullah makhluk yang paling mulia, maka yang kita ikuti hanya Rasulullah SAW. Yang tidak punya salah. Tapi yang lainnya bisa salah, bisa benar. Tapi kalau Rasulullah nggak mungkin salah. Jadi kalau kita mau ikutin, ikutilah Rasulullah SAW. Ya. Mengikuti ulama yang mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau mengikuti ulama yang nggak mengikuti Rasulullah, itu berarti ulama nggak benar. Ya. Jadi mencintai ulama yang mencintai Rasulullah SAW. Baik. Itu yang paling tinggi. Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Oh, kata Allah itu, "Qul," katakan engkau ya Rasulullah SAW kepada semua manusia. Apa? In kuntum tuhibbuni, jika engkau mengatakan cinta kepadaku, kepada Rasulullah, kepada Allah, maksud kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Jadi perintahnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Qul, katakan engkau ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mengakui cinta kepada Allah, syaratnya fattabi'uni, ikutilah aku. Itu kata Allah kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan kepada umatnya, kalau kamu mengatakan cinta kepada Allah, syaratnya ikutin aku. Ya, tuh, ya. Kalau kita ikutin Rasulullah, apa hasilnya? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Bahkan kata Allah, wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, berarti dia telah mengikuti Allah. Yang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Itu kata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Maka yang kita ikutin dua, Al-Quran dan Rasulullah SAW. Tidak boleh hanya Quran saja. Karena ada orang mengatakan, saya ikutin Quran aja, nggak ikutin hadis Nabi. Karena hadis Nabi itu kan ditulis sudah lama. Ya, sesudah Rasulullah wafat baru ditulis. Jadi masanya lama, katanya ratusan tahun. Karena waktu Quran turun, tidak boleh menulis hadis Nabi. Rasulullah melarang untuk menulis ucapan Rasulullah SAW. Mengapa? Supaya omongan Nabi tidak bercampur dengan omongan Allah. Turunnya Al-Quran 23 tahun. Dikit-dikit, ada yang 4 ayat, ada yang 5 ayat, dikit-dikit, dimana aja turun. Nah, ketika turun, Rasulullah tulis ayat ini di surah ini, paling tulis satu. Nah, hadis omongan Nabi jangan ditulis dulu. Semuanya pada hafal.
Sesudah Rasulullah wafat baru itu ada dikeluarkannya hadis Rasulullah SAW, dicatat seperti Imam Malik ya mencatat dengan kitabnya Al-Muwatta ya. Sesudah Imam Malik terus Imam Bukhari baru, Bukhari Muslim baru sesudah 140 tahunan ya. Jadi di zaman Abu Hanifah, di zaman Imam Malik, di zaman Syafi'i, Imam Ahmad belum ada Bukhari Muslim. Makanya dipikir Imam Syafi'i nggak ada hadis Muslim, hadis Bukhari nggak ada. Hadis Bukhari baru datangnya. Rasulullah mengagung-agungkan Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Ya. Sedangkan yang lainnya hadis banyak. Ya, jadi katanya iya memang ya, hasahul kitab ba'dal Quran Bukhari ya. Makanya banyak yang memusuhi Imam Bukhari, orang-orang yang nggak demen ya. Karena apa? Karena Imam Bukhari mensyaratkan hadis itu sangat ketat ya. Tapi dulu ada namanya Muwatta Malik ya. Itu Imam Malik mengarangnya 40 tahun dibikin kitab Muwatta. Coba lihat ulama zaman dahulu. Imam Syafi'i hafal Muwatta 4 hari doang. Kata Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i, gue bikin 40 hari hafal. Ya. Itu saking cerdasnya itu Imam Syafi'i. Ya. Jadi kita enak sekarang, tinggal baca aja hadis sudah komplit. Hadis sudah komplit semuanya. Tak perlu nyari-nyari lagi, udah ada semua. Bukhari, Muslim, semua sunah sudah ada semua. Ya, tinggal baca, mempelajari, menghafal, ya udah segitu. Lalu dulu, ya mencari hadis itu bisa 1 tahun, 1 hadis. Dia dengar hadis dari Sano ada di mana? Di Irak. Pergi ke Irak. Cari si Sano mana? Mau Sano ada di mana? Benar, didatangin. Benar gak? Kata Rasulullah, benar. Kamu dari siapa? Dari Sano di mana tinggalnya? Di Busno. Dari Rasul ditanya, benar gak kamu dengar? Benar. Kamu dari siapa? Dari Sano tinggalnya di mana? Di Busno. Balik lagi ke Syria. Perjalanannya naik onta, naik keledai, bisa berbulan-bulan hanya untuk 1 hadis saja. Sekarang kita nggak usah begitu, ya. Habis umur kita, ya. Habis dari siapa? Dari Sano. Dari mana? Dari Jombang. Oke, ke Jombang. Dari Jombang, benar dari mana? Dari Kediri. Oke, ke Kediri. Dari Kediri dari mana? Dari Mampang. Balik lagi ke Mampang. Habis umur 1 hadis mati langsung. Ya. Sekarang udah ada, tinggal ngapalin aja, udah komplit semua. Ya. Kalau yang belajar hadis sekarang hanya tinggal ngapalin doang. Atau meringkes ya, supaya lebih gampang lagi, itu doang ya. Untuk penyusunan hadis udah komplit semuanya ya. Udah disusun, ini doang, ini lemah, ini kuat, ini ini asam muda, udah komplit semuanya ya. Gitu. Jadi tinggal kita makan aja lah ya, nggak usah pakai nyari, nggak usah pakai ngupas, nggak pakai nyuci, langsung caplok aja lah. Enak gak? Orang dulu dia jauh sama kemarin ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, maka syaratnya kita harus cinta kepada Rasulullah. Kalau kita mengatakan taat kepada Allah, maka kita harus taat kepada Rasulullah. Ini dalilnya ya. Kalau bisa dihafalin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Rasulullah kepada semua manusia, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, syaratnya ikutin aku, ikutin Rasulullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Jadi yang kita ikutin hanya Rasulullah SAW, bukan yang lain, hanya Rasulullah. Makanya sahabat zaman dahulu kecintaannya kepada Rasulullah, Masya Allah. Rasulullah megang ranting pohon, Rasulullah pegang.
Terus Rasul lepas, semua berubah. Pegang, itu ranting bekas yang dipegang oleh Rasulullah. Rasul duduk, Rasul bangun, semua berubah duduk di tempat Rasulullah. Rasulullah berayak, pada khotbah berayak, pada makan. Ada nggak yang gitu? Coba bini ente berayak kita khotbah banget. Nggak mau. Itu bini ini nggak mau, tapi pada Rasulullah luar biasa. Terus langsung berbobot. Rasul wudhu, semua wudhu nggak ada yang nyentuh ke tanah, semua pada tadai. Rasul minum, keringatnya itu, Rasul tidur, keringatnya ditandai, dijagai, ditampung. Rasul bangun, ngapain lu? Saya nampung keringat Rasulullah. Dia nanya, buat jadi apa? Buat jadi minyak wangi. Coba, keringat Rasulullah lebih wangi dari wangian yang paling wangi. Coba kalau kita tangar gitu. Coba sampai